Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Rahistiawati, NPM 18160049. Saya bab 1, konsep pembelajaran microteaching atau simulasi. A. Hakikat simulasi pembelajaran. Simulasi pembelajaran atau microteaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dalam segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran. Unsur-unsur pokok pembelajaran ada 4, yaitu tujuan atau kompetensi, materi yang harus dipelajari, metode dan media, dan evaluasi. Dengan pendekatan microteaching sebagai sarana berlatih mengajar, setiap unsur pembelajarannya tersebut disederhanakan. Misalnya pembelajaran yang normalnya 30-40 menit menjadi 10-15 menit. Pemahaman terkait microteaching atau simulasi pembelajaran yakni model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup terbatas untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar yang dilaksanakan secara sederhana. B. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro dalam Dadang Sukirman tahun 2019 mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru. 2. Untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon guru maupun guru dalam keterampilan dasar mengajar. 3. Melatih penampilan dan keterampilan mengajar. 4. Memberi kesempatan untuk berlatih dan mengoreksi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Yang kelima, memberi kesempatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Kemudian manfaat dari pembelajaran mikro yaitu manfaat bagi mahasiswa atau calon guru dapat melatih keterampilan belajar secara lebih terkendali, dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari setiap jenis keterampilan. Manfaat bagi guru untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mengajar, proses uji coba hal-hal baru, penerapan metode media, materi, dan jenis-jenis keterampilan mengajar. Manfaat bagi supervisor dapat mendapatkan data yang objektif dan kooperatif, dapat memberikan saran, masukan, atau solusi sebagai masukan untuk mengembangkan karir dan pengembangan kualitas guru dan calon guru. C. Karakteristik pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro berbeda dalam segi ukuran dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Pembelajaran mikro nampak lebih kecil, yaitu hanya untuk mengilustrasikan bahwa dalam pembelajaran mikro pembelajarannya lebih sederhana. Namun demikian, pembelajaran mikro adalah pembelajaran yang sebenarnya, namun tidak berada di dalam kelas yang sebenarnya. Kemudian yang D, prinsip pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran mikro secara umum yaitu prinsip perhatian dan motivasi, prinsip perhatian dan motivasi, aktivitas, balikan dan penguatan, kemudian tantangan, perbedaan individual. Menurut Dadang Sudirman tahun 2012, prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam pembelajaran mikro ialah fokus pada penampilan, spesifik dan konkret, umpan balik, keseimbangan, dan ketuntasan. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Pembelajaran microteaching adalah pembelajaran yang sebenarnya atau real teaching. Kegiatan pembelajaran yang disederhanakan atau difokuskan pada keterampilan-keterampilan tertentu secara spesifik dan meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan. Bab 2, metodologi pembelajaran. Pembelajaran dan kurikulum K13.
Menurut panduan teknis K13 Sekolah Dasar, pembelajaran dalam K13 bercirikan tematik terpadu, pendekatan saintifik yang terpaku pada keaktifan siswa. 1. Landasan filosofis kurikulum 2013. Landasan filosofis kurikulum 2013, pengembangan berakar pada kebudayaan lokal dan bangsa, pandangan filsafat eksperimentalis, rekonstruksi sosial, pandangan filsafat esensialisme dan perennialisme, eksistensis, dan konflik naturalis. Kemudian yang kedua, landasan yuridis ke-13. Penyelenggara pendidikan termasuk guru memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada orang tua mengenai perkembangan anaknya agar guru, tenaga pendidikan, dan orang tua memahami amanah kurikulum K13 agar implementasi pendidikan dapat tercapai. Dasar pikiran. Guru harus melatihkan kepada peserta didik berupa kemampuan untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk tujuan meningkatkan kemampuan berpikir siswa nalar untuk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit dan memecahkan masalah-masalah yang lebih rumit. Yang B, penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa, jadwal pembelajaran yang dibuat oleh guru, seperti pengaturan jadwal tematik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Persiapan dan pelaksanaan pembelajaran meliputi memahami hakikat pembelajaran mikro, memperoleh keterampilan dasar mengajar, melakukan observasi, menyiapkan persiapan tertulis, bentuk kelompok, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang C, penilaian dan proses hasil pembelajaran. Teknik instrumen yang digunakan untuk penilaian yaitu penilaian kompetensi sikap berupa observasi, penilaian diri, dan penilaian antar siswa. Kemudian penilaian kompetensi pengetahuan yaitu dengan cara tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian kompetensi keterampilan yaitu melalui tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. 3. Keterampilan dasar mengajar. Beberapa keterampilan dasar tersebut yaitu diantaranya A. Keterampilan membuka pelajaran. Ada dua hal yang penting dalam membuka pelajaran, yaitu diantaranya menyiapkan suasana siap mental, menimbulkan perhatian siswa melalui alternatif kegiatan seperti menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, membuat acuan, membuat kompetensi belajar, orientasi, dan seterusnya. Yang B. Keterampilan mengelola kelas. Adapun jenis-jenis keterampilan mengelola kelas diantaranya yaitu model tindakan, preventif, referentif, dan modifikasi tingkah laku. Kemudian peran guru dan kebiasaan yang harus dihindari. Yang C. Keterampilan menggunakan media atau alat pembelajaran. Komponen alat atau media pembelajaran diantaranya media audio, media visual, dan media audio visual. Adapun beberapa prinsip penggunaan media dan alat pembelajaran yaitu tepat guna, berdaya guna, bervariasi, dan dipersiapkan secara matang, dan tidak menggantikan posisi guru. Beberapa komponen dan keterampilan dalam penggunaan media atau alat pembelajaran diantaranya menggunakan alat media atau pembelajaran, media yang digunakan sesuai dengan materi, media yang digunakan secara efektif, dan
melibatkan peserta didik. D. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan yaitu membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menunjukkan hubungan, sebab akibat, mengetahui dan yang tidak diketahui. Ada dua unsur yang perlu diketahui oleh guru dalam pembelajaran melaksanakan keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama merencanakan keterampilan penjelasan, yang kedua keterampilan menyajikan penjelasan itu sendiri. Yang keterampilan variasi stimulus. Pada garis besarnya, variasi stimulus pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu variasi pada kegiatan tatap muka, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, variasi pola komunikasi pembelajaran. Dalam penerapan dan pengembangan variasi stimulus, harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu antara lain tujuan, fleksibel, kelancaran, logis, pengelolaan yang matang. Yang F, keterampilan bertanya. Tujuan dari kegiatan bertanya adalah agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah, membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan suatu pendapat, memberi kesempatan peserta didik untuk belajar menyelesaikan masalah. Prinsip dari kegiatan bertanya yaitu setiap pertanyaan yang diajukan adalah sebuah proses pembelajaran, adalah alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan dinamis. G. Keterampilan memberi penguatan. Komponen keterampilan memberi kekuatan terdiri dari memberi penguatan verbal, kata atau kalimat, memberi penguatan gerak badan, memberi kehangatan dan keantusiasan dengan memberi senyum, memberi penguatan dengan cara mendekati, memberi penguatan pada sekelompok peserta didik, menghindari atau tidak merespon yang negatif. Yang H, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Ada 6 keterampilan yang harus dimiliki oleh guru terkait membimbing diskusi kelompok, yaitu memusatkan perhatian ketika diskusi kelompok, menjelaskan masalah urunan pendapat, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan urunan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, kemudian menutup diskusi. Yang I, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Karakteristik mengajar kelompok kecil atau perseorangan secara spesifik diantaranya, secara spesifik antara lain 1. Hubungan yang akrab antar personal. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara minat dan kecepatan masing-masing. Guru melakukan bimbingan terhadap siswa dan selalu melibatkan siswa. Kemudian yang J, keterampilan menutup pembelajaran. Dalam memilih dan menerapkan pembelajaran, keterampilan menutup pembelajaran harus memperhatikan 2 prinsip, yaitu prinsip kebermaknaan dan berkesinambungan. Terima kasih.